Naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang Kau beri. Terima kasih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, kasih-Mu yang selalu baru buat kami. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala Tuhan. Haleluya Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Tolong kami Tuhan. Selalu pegang tangan kami Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau. Kami akan berjalan dari hari lepas hari di dalam pimpinan Tuhan. Kami boleh bersyukur bahwasanya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan hari lepas hari kami boleh senantiasa ada di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan campur tangan Allah, pertolongan Allah nyata di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar sebelum kami mau berdoa Tuhan,
kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah boleh menguatkan iman percaya harapan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berkumpul pada sore hari ini. Satu hal yang menjadi pengharapan dan kerinduan kita. Kita ingin selalu dekat dengan Dia. Karena kita tahu hari-hari saat ini bukanlah hari yang baik. Ada banyak permasalahan, persoalan yang kita hadapi. Dan bagaimanakah kita menanggapinya? Ketika kita menghadapi persoalan, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Puji nama Tuhan, kita akan membaca firman Allah yang terdapat di Pengkhotbah 1 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Pengkhotbah pertama ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 demikian bunyinya. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit itu. Itu merupakan pekerjaan untuk menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak manusia untuk melelahkan diri. Ayat yang ke-14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah sia-sia, usaha menjaring angin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah katakan, dia berusaha untuk menyelidiki, membulatkan hatinya untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Kita tahu Salomo adalah raja yang memiliki hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan atas kehidupannya. Dia berusaha mencoba dengan akalnya. Dia membulatkan hatinya untuk memeriksa dan menyelidiki segala sesuatu yang ada di bawah bumi ini. Dan kalau kita mengetahui di dalam firman Allah, keadaan manusia, kalau kita melihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa hati manusia itu penuh dengan penipuan dan licik. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Manusia ketika jatuh di dalam dosa, dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9, hati manusia penuh dengan kelicikan. Di dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan benar menurut pandangan sendiri. Setiap orang menganggap bahwa dirinya benar. Kalau kita mau mencoba-coba segala sesuatu, memeriksa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dengan akal kita, dengan hati kita, dikatakan di bawah langit adalah kesia-siaan. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak manusia. Melelahkan diri, capek. Kita bisa merasakan capek enggak? Ketika kita melihat perkara-perkara yang ada di sekitar kita. COVID enggak sembuh-sembuh. Enggak berhenti-berhenti. Belum bisa tertangani dengan baik. Jerman mau lockdown lagi. Karena apa? Karena banyak yang sakit corona lagi. Jogja, di mana-mana.
Kalau kita melihat perkara-perkara yang ada di bawah bumi ini sangat melelahkan hati kita. Benar enggak, Bu? Di mana-mana ada krisis, ada resesi dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kelelahan yang dihadapi setiap manusia di muka bumi ini. Apakah dia orang yang percaya kepada Tuhan ataukah tidak? Tetapi kita tahu bahwa kejadian yang ada di bawah muka bumi ini adalah kejadian yang sangat melelahkan. Dikatakan di dalam firman Allah menyusahkan kepada anak manusia. Dan di dalam ayat yang ke-14, tapi lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia usaha menjaring angin. Segala sesuatu adalah sia-sia. Mengapa dikatakan sia-sia? Seluruh kegiatan kita di atas muka bumi ini tidak ada artinya atau tujuannya apabila hidupnya terlepas dari Allah. Hal itu akan dianggap sia-sia kalau seseorang itu di dalam hidupnya tidak melakukan bersama-sama dengan Allah. Sia-sia bukan berarti kemegahan yang bodoh, tetapi mengandalkan kekayaan, kedudukan, kepandaian, tetapi kehampaan yang diperoleh di dalam hasil yang akhir. Jadi ketika seseorang memang kaya raya, berpendidikan dan lain sebagainya, tetapi ketika dia hidupnya tidak berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, hasil akhirnya dia akan mengalami hidup yang sia-sia karena terlepas dari kasih Allah. Kita tahu bahwa kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh memperoleh keselamatan yang kita terima daripada Tuhan Yesus yang menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa umat manusia. Dan satu hal kita yakini bahwa hidup yang kita miliki bukan milik kita lagi tetapi milik Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa hidup yang kita miliki ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena ada pengharapan yang akan terjadi, yang akan kita terima. Suatu saat kelak kita akan memperoleh kerajaan surga yang kekal. Amin. Ketika seseorang hidup tidak bersama dengan Tuhan, itulah yang disebut sia-sia dalam hidup ini. Amin. Oleh sebab itu pengkhotbah katakan segala sesuatu itu sia-sia. Karena apa? Karena dia berusaha dengan hatinya. Hati yang tidak dikuasai oleh Tuhan. Hati yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia tidak berpengharapan. Dengan akalnya dia berusaha menilai apa yang terjadi di dalam dunia ini. Apa yang ada terjadi di muka bumi ini. Dan semuanya dia katakan semuanya itu sia-sia menjaring angin. Ketika seseorang bekerja dengan keras, dia mengumpulkan uang yang banyak. Tetapi akhirnya ketika dia meninggal dunia, harta kekayaan itu ditinggal. Begitu saja. Yang orang yang lainnya akan meneruskan, menerima kekayaan itu. Kalau kita melihat pelajaran di dalam pengkhotbah ini, dikatakan segala sesuatu itu adalah sia-sia. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, tidak akan mengalami kesia-siaan. Kalau kita akan belajar, bukan kita melihat keadaan dunia ini, di muka bumi ini dengan akal kepikiran kita, tetapi bersama dengan Allah. Di dalam hati kita ketika kita melihat perkara-perkara yang ada di bawah bumi ini. Dikatakan sebab itu ketika kita mengetahui bahwa keadaan hati kita itu penuh dengan kelicikan dan benar menurut pandangan sendiri. Sebab itu dikatakan di dalam Amsal Soleman 4 ayat yang ke-23. Firman Allah katakan peliharalah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Oleh sebab itu hati perlu dijaga. Karena apa? Hati penuh dengan kelicikan.
Hati penuh dengan keegoisan. Hati penuh dengan pembenaran diri sendiri. Firman Allah katakan, peliharalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, selidikilah aku ya Tuhan, kenalilah hatiku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Pemazmur katakan hati kita perlu senantiasa berhubungan dengan Allah. Dan kita bisa katakan selidikilah aku ya Tuhan dan kenalilah hatiku. Ujilah aku. Apakah aku serong atau tidak? Nah, ketika seseorang hidupnya mau bergaul akrab dengan Tuhan, dia akan memakai hatinya itu dengan baik. Dia akan memelihara hatinya, sehingga hatinya itu tidak serong, hatinya tidak curang, hatinya dikuasai oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat, ketika kita bersama dengan Allah, maka hati yang baru itu bisa melihat. Dan dia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, ada hikmat yang dari atas, ada hikmat yang dari Allah. Kalau kita lihat di dalam Yakub 3 ayat yang ke-17, Yakub 3 ayat yang ke-17 demikian bunyinya, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Hikmat yang dari atas, bukan hikmat manusia. Bukan kebijaksanaan yang mementingkan sendiri. Tetapi ketika hidup kita dikuasai oleh Allah, ada hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari Allah. Dan hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan ketika kita mengetahui itu, maka kita belajar tidak melihat perkara-perkara yang ada di bawah bumi ini. Tetapi kita bisa melihat perkara-perkara yang ada di atas. Bersama dengan Tuhan kita melihat perkara yang ada di atas. Di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kolose pertama. Ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan, ada hikmat yang dari Allah menguasai hidup kita. Dan Tuhan, firman Allah anjurkan kepada kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang di bawah bumi. Karena di bawah bumi itu sangat menyesakkan kita. Capek, lelah. Tetapi ketika kita memandang perkara yang di atas, ketika kita memikirkan pekerjaan-pekerjaan Allah, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki kasih karunia dan pengharapan untuk menolong kita, di situ ada pengharapan baru bersama dengan kita. Dan hasilnya adalah kalau kita melihat di dalam Filipi 4
ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, kita menyadari bahwa kalau kita melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, sangat menjengkelkan, sangat melelahkan. Dan kalau kita melihat banyak sekali curhatan-curhatan yang membuat kita capek mendengarkan. Dan ketika kita merasakan betapa lelahnya hidup kita, firman Allah mengajarkan kepada kita, carilah perkara yang ada di atas. Minta hikmat yang dari atas, minta pertolongan dari atas. Yaitu Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan yang akan menolong kita setiap saat dan setiap waktu. Ketika kita berpengharapan kepada Dia, ada damai sejahtera. Kita tidak putus asa. Ada damai sejahtera, ada bersama-sama dengan kita. Ada banyak sekali manfaat-manfaat yang kita terima ketika kita berusaha dengan kekuatan bersama-sama dengan Allah. Kita melihat ada manfaat-manfaat yang luar biasa. Mengajarkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Menambah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita semakin sehari semakin percaya kepada Tuhan. Dan kita mampu untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Kita tidak gampang putus asa. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mampu memberikan pertolongan kepada kita. Ada solusi. Sehingga kita mampu untuk memecahkan permasalahan kehidupan yang kita alami. Dan kita bisa menjadi pemenang. Amin. Menjauhkan kita dari yang jahat. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Menjauhkan diri dari niatan yang jahat atau dari perbuatan yang jahat. Dan kita akan tetap teguh berpegang pengharapan iman percaya kepada Tuhan. Dan Dia yang akan senantiasa menolong setiap saat, setiap waktu kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pelajaran firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini boleh menyadarkan iman pengharapan kita. Sangat melelahkan kalau kita melihat perkara yang ada di bawah bumi ini. Dan Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman-Nya, carilah perkara yang ada di atas, maka damai, sejahtera, sukacita akan kita terima dari hari lepas hari. Semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan akan menolong anak-anak-Nya untuk menjalani kehidupan kita sampai waktunya ketika Tuhan panggil kita. Dan Tuhan katakan, sabaslah kamu hai hambaku yang setia. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang berharap hidup di dalam kekudusan Allah, hidup di dalam firman Allah, karena kita selalu memandang Dia. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa, kita akan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan Sang Pemberi damai itu memberikan kepada kita semuanya kekuatan baru, hikmat yang baru, sehingga kita mengandalkan Dia. Singer membantu, kita akan nyanyikan lagu Bawa Daku Mendekat Padamu. Mendekat padamu.
Biarlah selalu ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu, kami membesarkan Engkau. Engkau Allah kami, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau. Kami memuji nama-Mu, kami membesarkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mulia. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan di dalam pimpinan-Mu. Haleluya. Puji nama-Mu, segala puji, haleluya. Kami memuji nama-Mu, haleluya. Kami bersuka cita di dalam Engkau, karena Engkau baik Tuhan. Ya Rama-Rama, ya Rama-Rama ya Siki, ya Rama-Rama ya Siki. Kendalikan kami Tuhan di dalam bawah salib-Mu. Ini hidup kami milik-Mu Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya. Puji bagi-Mu. Segala puji bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau andalan kami. Hidup kami tidak sia-sia karena Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, pengharapan kami. Kami akan memandang perkara-perkara Engkau Tuhan, perkara-perkara yang ada di atas. Segala puji bagi-Mu. Puji bagi-Mu, segala puji bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membawa segenap kehidupan kami di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bawa daku, bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku
ketika kita menyadari bahwa hati kita seringkali penuh dengan kelicikan dan benar menurut pandangan sendiri. Kita akan serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Dia akan memberikan urapan yang baru. Dia yang akan ubah hati kita, memperbarui kehidupan kita. Sehingga kita bisa dekat dengan Dia. Sehingga kita bisa berpengharapan dengan Dia. Sehingga kita boleh memperoleh damai sejahtera di dalam hati kita. Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Lebih dekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Dia. Maka kita akan memperoleh damai itu. Kita nyanyikan lagu ini. Nanti kita akan berdoa syafaat. Dan sekalian tutup dalam doa. Saya mohon Bapak Musarif maju ke depan. Untuk berdoa. Bawa hidupku sekarang. Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Jadikan aku Tuhan memang doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan karena Engkau baik. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Apapun boleh terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Tapi pasti Engkau punya maksud yang baik bagi kami. Lalu saat ini Tuhan, hampir seluruh dunia sedang ketakutan menghadapi COVID-19 Tuhan. Tapi kami percaya, apakah itu dari Engkau, apakah Engkau biarkan itu terjadi, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Karena kami anak-anak-Mu makin dekat padamu. Dengan keadaan yang demikian kami melihat mezbah-mezbah rumah tangga mulai bermunculan. Keluarga-keluarga yang tadinya tidak berdoa, tidak bersekutu, lalu bersekutu. Dan kami tahu di belakang segalanya ada maksud indah dari Engkau Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, bekerjalah terus di tengah-tengah umat-Mu Tuhan.
Namun kami juga tetap berdoa, biarlah Tuhan kalau Engkau berkenan, Engkau persingkat masa kerjanya daripada COVID-19 ini, saudara, supaya tidak terus-menerus menelan korban manusia, dan lebih banyak lagi anak-anak-Mu dalam masa-masa ini yang datang bertobat dan mendekat pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para peneliti yang sedang mencari vaksin-vaksin, Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi sehingga mereka dapat mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di samping itu Tuhan, pemerintahan juga sedang menghadapi masalah yang pelik. Di samping penyakit, juga masalah ekonomi. Dan kami berdoa sebagaimana Engkau kehendaki kami untuk mendoakan pemerintahan kami. Kami doakan pemerintahan kami. Kami doakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Engkau memberikan hikmat akal budi untuk mengatur, untuk bertindak, mengatur segala-galanya, baik masalah COVID ini maupun masalah ekonomi, sehingga semuanya boleh mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat. Karena itulah salah satu tugas anak Tuhan, yaitu mendoakan pemerintahan yang ada. Sehati kami berdoa, Tuhan, berikanlah hikmat-Mu pada Bapak Jokowi dan staf yang ada, sehingga boleh bertindak yang bijaksana, sehingga langkah-langkah yang diambil mendatangkan kebaikan. Khususnya bagi anak-anak-Mu Tuhan, Engkau pagari dengan pagar keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa juga Tuhan, biarlah melalui segala perkara yang terjadi di seluruh dunia ini, banyak anak-anak-Mu yang makin bertobat. Terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah terima Engkau juga meninggalkan dosa dan hidup makin dekat dengan Engkau, karena sadar hanya dekat Engkau saja kami aman Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa buat gereja kami di tempat ini Tuhan. Lama kami tidak bisa beribadah tatap muka. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya boleh berkenan membuka jalan. Engkau tolong saudara kami yang mengurus, antara lain Bapak Anton. Berikan hikmat akal budi sehingga boleh menembus hal-hal yang harus ditembus, sehingga kami mendapatkan izin untuk beribadah bersama-sama. Karena ini merupakan kerinduan daripada banyak anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kemurahan kasih dan pertolongan Engkau menyertai. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan menghadapi masalah ekonomi, masalah-masalah lain dalam keluarga. Engkau tolong, Engkau buka jalan. Dan kalau Engkau memperkenankan itu untuk memproses kami, dampingi kami, pegang kami, dan kuatkanlah anak-anak-Mu sekalian Tuhan, sehingga dimampukan sampai titik akhir memperoleh kemenangan dari Engkau, dan mampu bersyukur dan berterima kasih padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini firman-Mu telah menguatkan kami sekalian di tempat ini, dan kami boleh makin berhikmat di dalam Engkau Tuhan, dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan. Dan marilah Tuhan, kiranya malam hari ini Engkau juga mencurahkan berkat-Mu, kasih-Mu secara luar biasa di tengah ini. Baik berkat rohani, berkat kesehatan, berkat finansial, dan berkat Tuhan kemampuan untuk mempermuliakan nama-Mu, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Oleh karenanya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu, tumpangkan atas kami satu persatu, mengalirkan berkat dan kuat baru-Mu, supaya sebentar kalau kami pulang, kami boleh membawa berkat kekuatan, kemenangan dari Engkau. Oleh karenanya saudaraku,
Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai memimpin kami sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali, kami tetap setia, tetap menjadi Allah Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan menyertai. Amin.